Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 354. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah itu, Namong Kyong dan Xiao Chen pergi, tanpa menyadari bahwa sepasang mata seperti permata di awan setinggi 3 km di atas telah melihat semua yang terjadi. So, si monyet surgawi kecil, si jenius mutlak dari ras kera raksasa di alam iblis, melompat dari awan dan mendarat dengan lembut di tanah. Ketika ia melihat retakan-retakan seperti jaring laba-laba di tanah, rambutnya yang acak-acakan dan wajahnya yang tidak terawat memperlihatkan ekspresi serius. Di luar dugaan, jurus tinju ilahi 1000 surga milik orang ini jauh lebih kuat daripada jurus para ahli muda dari ras dewa. Ada juga gadis itu. Jika aku tidak salah, dia pasti berasal dari klan penguasa tersembunyi atau semacamnya. Feng mengangkat kepalanya dan menatap punggung kedua orang yang telah pergi. Sudut-sudut bibirnya sedikit terangkat saat dia berkata, namun, ini juga bagus. Terlalu membosankan untuk merebut potongan-potongan lukisan sayap rok agung dari sampah-sampah 6 faksi utama itu. Namun, aku harus menunda janjiku kepada paman pertama untuk sementara waktu. Setelah mendorong dirinya dari tanah, Feng langsung melesat ke depan sejauh 1 kilometer. Tidak ada angin atau gelombang kejut, tidak ada suara yang terdengar saat Feng menghilang dari tempat ini. 3 hari kemudian, Xiao Chen dan Namong Kyong tiba di gerbang sekolah pedang surgawi abadi yang terletak di kaki gunung. Itu adalah deretan pegunungan yang dipenuhi siluet yang naik dan turun. Kabut spiritual menyelimuti deretan pegunungan itu. Aroma segar memasuki hidung saat seseorang menarik napas dalam-dalam, seketika membuat mereka merasa nyaman. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat cahaya spiritual yang samar di beberapa puncak gunung, membentuk cincin cahaya aneka warna. Lingkaran cahaya itu tersembunyi di dalam kabut, kemunculannya yang sesekali memberikan kesan misterius. Xiao Chen menoleh dan berkata, aku tidak menyangka sekolah pedang surgawi abadi ini memiliki sekitar 10 urat roh tingkat 4. Urat roh tingkat 4 juga dikenal sebagai urat roh tingkat puncak, yang mampu menghasilkan batu roh tingkat unggul. Dengan 10 urat roh tingkat 4, jumlah batu roh tingkat unggul yang dipanen akan sangat besar. Namong Kyong tersenyum dan berkata, pandangan duniamu sangat terbatas. Dari 10 urat roh tingkat puncak ini, hanya yang berada di bawah puncak utama yang berkualitas baik. Sekte tingkat 8 sebesar itu bahkan tidak memiliki urat roh tingkat suci. Sekolah pedang surgawi abadi hanya biasa-biasa saja. Terdapat lapangan latihan yang luas di kaki gunung. Lebih dari 1000 murid sekte dalam sekolah pedang surgawi abadi berlatih pedang cahaya petir yang melarikan diri dari bayangan. Percikan listrik kecil melompat-lompat di sekitar pedang mereka. Saat mereka mengayunkan cahaya pedang mereka mengarahkan awan petir yang muncul dari wujud guntur, tepat di atas kepala mereka. Dengan lebih dari 1000 murid yang berlatih teknik pedang yang sama dan kondisi yang sama, setiap gerakan dengan mudah menyebabkan angin bertiup, guntur bergemuruh, dan kilat menyambar. Pemandangan itu tampak luas dan megah, memancarkan kesan penindasan yang kuat. Saat ini, bahkan jika seorang petapa bela diri ingin datang dan membuat masalah, dia akan gagal total, dipukul mundur tanpa gagal. Namong Kyong memandang lapangan latihan dan kelompok besar yang terdiri dari lebih dari 1000 murid sekte dalam. Kemudian dia memperlihatkan senyum yang dalam dan penuh makna, lalu berkata, pertunjukan pedang cahaya petir yang melarikan diri dari bayangan yang bagus. Sayangnya, satu-satunya hal yang patut dipuji di sekolah pedang surgawi abadi ini bukanlah miliknya. Saat Xiao Chen menatap gadis itu, kilatan aneh muncul di matanya. Namong Kyong ini rupanya memiliki latar belakang yang luar biasa. Tak disangka, dia juga tahu bahwa Kaisar Petir menciptakan pedang cahaya petir yang melarikan diri dari bayangan. Ketika Ao Jiao, di dalam lingkaran roh abadi, melihat patung besar sang bijak pedang surgawi abadi di tempat latihan, wajahnya membeku. Dia tidak menyangka bahwa sang bijak pedang surgawi abadi itu adalah orang ini. Ao Jiao kecil, apakah kau mengenali siapa sang bijak pedang surgawi abadi itu? Suara Ao Jiao terdengar agak dingin saat menjawab, orang ini datang ke alam Kunlun bersama Kaisar Petir. Sangmu sangat menyayanginya, memiliki persahabatan yang mendalam dengannya. Mengapa dia mengklaim semua teknik bela diri yang diciptakan sangmu sebagai miliknya tanpa alasan? Mo Lingtian ada di sini. Kau tahu apa yang harus kau katakan nanti, kan? Namong Kyong tiba-tiba berkata. Xiao Chen berdiri di luar gerbang dan melihat ke sekeliling. Dia melihat Mo Lingtian di depan sekelompok orang yang melewati lapangan latihan yang luas, menuju ke arah mereka berdua. Mo Lingtian pasti sudah melakukan persiapan sejak lama dan mengirim orang untuk mengawasi Xiao Chen di kaki gunung. Sebelum keduanya memasuki gerbang, dia sudah keluar. Setelah keluar dari gerbang, Mo Lingtian memimpin rombongan menuju Xiao Chen.
Wajah tampannya tanpa ekspresi saat ia berkata dengan santai, "Kalian di sini." Di antara kata-kata Molintian dan sikap superior yang dia tunjukkan, dia menampilkan pertunjukan sikap merendahkan yang nyata, seolah-olah dia sedang memberi Xiao Chen banyak kehormatan dengan mengizinkannya datang. Xiao Chen tidak mempedulikan hal itu. Dia mengangguk acuh tak acuh dan mengamati kelima pria tua di sekitar Molintian. Kelima lelaki tua itu semuanya memiliki aura yang sangat besar. Mereka semua adalah setengah bijak yang telah membentuk hukum bijak surgawi, sedikit lebih lemah dari Wu Yuankai. Siapakah dia? Seingatku, aku tidak mengatakan kau boleh membawa orang lain. Ekspresi Molintian berubah ketika melihat Nangong Qiong di belakang Xiao Chen. Ia tampak sangat tidak senang saat berbicara. Xiao Chen dan Nangong Qiong telah mempersiapkan ini sejak lama. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Ini adalah teman yang datang dari alam kubah langit bersamaku. Kekuatannya mirip denganku. Dengan dia, aku pasti bisa membantumu dengan lebih baik." Molintian mendengus dingin sambil menatap Nangong Qiong dengan tatapan penuh pertimbangan. Dia berkata dingin, "Xiao Chen, kau terlalu percaya diri. Kekuatanmu setara denganmu. Apa kau pikir kau semacam ahli? Menurutmu, apa tujuan aku membawamu ke sini? Apakah kamu bisa membawa siapa saja yang kamu mau? Aku sudah membuat pengecualian besar dengan membawamu, namun dengan sombongnya kamu memutuskan untuk membawa orang lain." Xiao Chen harus menahan keinginan untuk memarahi Molintian, untuk mengatakan bahwa dia bukanlah preman bayaran yang diperintah untuk datang. Terlebih lagi, cara bicaranya kepada Xiao Chen seperti itu pantas mendapatkan hukuman cambuk. Molintian ini hanyalah orang bodoh yang arogan dan paling buruk. Tepat ketika Xiao Chen tak tahan lagi, Nangong Qiong melangkah maju dan tersenyum tipis, memperlihatkan sebagian aura mulianya. Ekspresi Molintian sedikit berubah saat dia berkata, "Seorang setengah bijak, hampir saja aku salah lihat. Jika kau bisa menahan serangan telapak tanganku, aku bisa membawamu serta." Setelah berbicara, Molintian mengulurkan tangan kanannya. Listrik berlonceng di telapak tangannya saat dia melayangkan serangan telapak tangan yang mengandung kekuatan petir ke arah Nangong Qiong. Molintian menyerang dalam waktu sesingkat percikan api, tanpa memberikan peringatan apapun. Namun, Nangong Qiong tidak menunjukkan kepanikan, dengan tenang melayangkan serangan telapak tangan juga. Bang! Kedua telapak tangan itu bertabrakan, dan angin kencang segera menerpa, mengacak-acak pakaian orang-orang yang berada di sekitarnya. Angin juga menerbangkan debu di tanah, menciptakan awan debu. Molintian perlahan terhuyung mundur dari kepulan debu, hampir terjatuh saat melangkah dengan tidak stabil. Pada saat yang genting, Xiao Chen memperhatikan bayangan pagoda muncul di sekitar tubuh Molintian. Molintian segera melepaskannya, dan bayangan itu menyusut kembali ke dalam gantiannya. Begitu pagoda itu muncul, Molintian segera menenangkan diri. Ketika awan debu menghilang, ekspresinya tampak tenang seolah-olah dia telah mundur dengan santai. Ekspresi terkejut terpancar di mata Molintian. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Lumayan. Kau mampu menahan serangan telapak tanganku, yang menggunakan 50% kekuatanku, dengan seluruh kekuatanmu. Kau layak ikut denganku." Lintian, wanita ini tidak diketahui asal-usulnya. Haruskah ini dipertimbangkan kembali? Seorang lelaki tua memproyeksikan suaranya kepada Molintian secara diam-diam. "Hehe, tidak masalah. Serangan kekuatan penuhnya memang sekuat itu. Aku sudah memurnikan pagoda tingkat bijak. Menaklukkan kedua orang ini akan mudah." Molintian tampak sangat percaya diri. Dia melanjutkan, "Setelah masalah ini selesai, langsung bunuh Xiao Chen dan pertahankan wanita itu. Dia masih berguna." Setelah mempertimbangkannya, kelima lelaki tua itu menyimpulkan bahwa ini pun bukanlah masalah besar. Bahkan tanpa harus melibatkan Molintian, dengan kerjasama kelima orang itu, kedua orang ini seharusnya tidak mampu berbuat apa-apa. "Nangong Qiong, berapa banyak kekuatanmu yang kau gunakan tadi?" Xiao Chen diam-diam memproyeksikan suaranya ke arahnya. Dia tersenyum licik dan menjawab, "Sekitar 30 atau 40%. Xiao Chen bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan Molintian jika dia mendengar apa yang dikatakan Nangong Qiong. Serangan telapak tangan yang menurutnya bertenaga penuh itu ternyata hanya 30 atau 40% dari kekuatan Nangong Qiong. Saat ini, pemandangan serupa terjadi di markas ke-6 faksi utama tingkat 8 di Provinsi Hunluo. Para pewaris utama dari berbagai sekte memimpin beberapa tetua setengah bijak dalam keberangkatan yang megah. Di kota Hunluo, Xuan Yu, Xiao Bai, dan yang lainnya berkumpul di sebuah restoran dekat paviliun surga yang berkembang untuk membahas masalah yang sama. Selain 4 orang pertama yang dilihat Xiao Chen, ada seorang pria paruh baya lainnya di sana. Kultivasinya dalam, dan dia memiliki ekspresi tegas dan serius. Xuan Yu berkata dengan hormat kepada orang itu, "Paman kedua, orang-orang dari ras Rock Surgawi seharusnya sudah bergerak." Pria paruh baya itu mengangguk dan berkata, "Ras Rock Surgawi telah mengerahkan banyak upaya kali ini demi membuka istana makam bintang.
Mereka mengaktifkan banyak ahli dalam ras mereka. Jiang Zimo berkata dengan muram, Raja Rock Surgawi adalah salah satu dari 10 kaisar iblis berdaulat teratas dalam sejarah alam iblis sejak zaman kuno. Istana makamnya pasti berbahaya. Jika kita tidak hati-hati, kita akan mati. Pria parubaya itu berkata, istana makam itu sendiri tidak terlalu berbahaya. Bahayanya berasal dari para kultivator dari berbagai tempat yang mendengar kabar tersebut. Namun, untuk mendapatkan potongan-potongan lukisan sayap terbentang rok agung dan harta karun lain yang mungkin ada di istana makam, bahaya ini layak ditanggung. Setelah kelompok tersebut berdiskusi lebih lanjut, mereka semua berpisah untuk melakukan persiapan terakhir. Ketika hanya pria parubaya dan Xuan Yu yang tersisa di ruangan itu, pria parubaya itu menatap Xuan Yu dan tersenyum. Aku tidak menyangka kau bisa menyeret Xiao Bai ke dalam masalah ini. Kudengar Raja Rubah Roh menyukai Xiao Bai dan berniat menerimanya sebagai anak baptisnya. Jika kau bisa mendapatkan gadis ini, itu sama artinya dengan memiliki hubungan dengan Raja Rubah Roh. Masa depanmu akan tak terbatas. Posisi klan Xuan kita di ras Rubah Roh akan semakin kokoh. Merasa sangat senang, Xuan Yu tersenyum. Dia hanyalah seorang gadis. Aku bisa mengatasinya dengan mudah. Dia memahami hati pedang dan mengkultivasi teknik kultivasi yang misterius. Penampilannya juga menyaingi penampilan ratu ketika masih muda. Jika aku bisa mendapatkannya, bukan hanya Raja Rubah Roh akan memandangku dengan cara yang baru, tetapi juga akan ada banyak manfaat lainnya. Bahkan mungkin aku bisa menjadi Raja Rubah Roh berikutnya. Di kaki gunung, Xiao Chen akhirnya mengetahui dari Mo Lingtian sebenarnya apa yang sedang terjadi. Raja Rock Surgawi dari ras Rock Surgawi di domain iblis adalah seorang kaisar iblis berdaulat yang luar biasa. Sebelum meninggal, ia menuangkan semua pemahaman hidupnya ke dalam lukisan rok agung yang membentangkan sayap. Saat Raja Rock Surgawi masih hidup, ia menemukan sebuah bintang dan langsung memurnikannya menjadi sebuah istana. Setelah ia meninggal, istana itu menjadi istana makamnya. Oleh karena itu, lukisan rok agung yang membentangkan sayap ditinggalkan di istana makam ini. Namun, ketika lukisan rok agung yang membentangkan sayap baru saja selesai dibuat, semua ahli dari ras Rock Surgawi saling bertarung dan membunuh satu sama lain demi lukisan ini. Konflik ini mudah dipahami. Jika seseorang dapat memperoleh semua pemahaman seorang kaisar iblis berdaulat, itu akan sangat membantu kultivasinya, baik sekarang maupun di masa depan. Selama pertarungan, lukisan sayap terbentang rok agung terkoyak menjadi banyak bagian. Begitu lukisan itu terkoyak, energi mengerikan yang meledak langsung menghancurkan para petapa bela diri puncak dari ras Rock Surgawi yang memperebutkannya menjadi debu. Sejak saat itu, istana makam bintang tertutup. Sesuai dengan rencana Raja Rock Surgawi, para bijak bela diri dan yang lebih tinggi tidak diizinkan masuk. Kemudian, ia melesat ke udara dan menerobos penghalang langit untuk terbang ke kedalaman ruang angkasa yang tak terbatas. Ras Rock Surgawi yang awalnya kuat telah melemah setelah kematian Raja Rock Surgawi. Kemudian, semua pasukan elit dalam ras tersebut tewas dalam perebutan untuk mendapatkan lukisan sayap rok agung yang terbentang. Akibatnya, masa kemakmuran yang dibawa oleh Raja Rock Surgawi kepada ras Rock Surgawi hilang selamanya, dan kekuatan mereka menurun tajam. Beberapa ribu tahun kemudian, ras Rock Surgawi telah menjadi eksistensi tingkat terbawah di antara ratusan ras di domain iblis. Setiap 100 tahun sekali, istana makam akan melintas di atas ras Rock Surgawi, yang tidak pernah menyerah untuk memanggilnya turun, berdoa agar mereka berhasil dan menghidupkan kembali kejayaan ras Rock Surgawi. Ada kabar pasti bahwa setelah beberapa generasi mencoba, istana makam bintang akan runtuh kali ini. Seiring berjalannya waktu, ras Rock Surgawi yang dulunya hebat dan perkasa telah meninggalkan wilayah kekuasaan iblis yang ramai, pindah ke perbatasannya, ke Provinsi Pasir yang berjarak sekitar 4.000 km dari Provinsi Hunluo. Provinsi Pasir adalah gurun yang luas, tempat terpencil tanpa kehidupan dan hanya beberapa oasis kecil. Di sana juga terdapat berbagai macam orang jahat yang berkeliaran di tempat itu. Agar ras Rock Surgawi bisa berakhir di tempat seperti itu, mudah untuk membayangkan betapa merosotnya kekuatan ras tersebut. Bagi orang biasa, 4.000 km akan memakan waktu yang sangat lama untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Bagi Mo Lingtian dan kelompoknya, jarak tersebut bukanlah jarak yang terlalu jauh. Bahkan, bisa dikatakan sangat dekat. Mo Lingtian dan kelompoknya dapat menempuh jarak lebih dari 500 km dalam satu hari. 8 hari kemudian, hamparan gurun emas yang tampak tak berujung terbentang di hadapan mereka. Mo Lingtian memandang hamparan pasir dan melirik Xiao Chen yang berada di belakangnya. Kemudian sudut bibirnya melengkung ke atas, dan dia berkata, gurun ini memiliki berbagai macam binatang buas, ular pasir api, kadal lumpur, macan tutul iblis, naga tulang, dan masih banyak lagi, terlalu banyak untuk dihitung. Ada juga yang paling merepotkan, cacing korosi emas. Xiao Chen, tubuh fisikmu adalah yang terkuat. Pimpin jalan.
Bawa kami ke altar pemanggilan ras roh surgawi. Aku akan menunjukkan arahnya kepadamu. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Orang ini benar-benar memanfaatkan situasi ini. Aku akan menganggap ini sebagai penempaan tubuh fisikku. Aku akan menyelesaikan urusan dengannya setelah kita kembali. Melihat Xiao Chen dengan patuh maju, Mo Lingtian memperlihatkan senyum puas. Pendekar jubah putih, kau masih berakhir menjadi alatku seperti anjing. Dan kau pikir kau bisa mendapatkan keuntungan dariku. Haha, Lingtian, kamu hebat. Seorang pendekar berjubah putih. Dia mungkin berani menantang Bai Wuxue, tetapi di hadapan tuan muda, dia bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Ketika kelima tetua di belakang Mo Lingtian melihat ini, mereka segera mulai menjilatnya. Ketujuh raksasa itu bukan apa-apa. Aku menonjol di antara mereka. Aku akan memerintah sekolah pedang surgawi abadi di masa depan dan akan menjadi kaisar surgawi abadi, mengguncang seluruh alam Kunlun. Para tetua, ayo pergi. Beberapa orang ini berkomunikasi dengan cara memproyeksikan suara mereka satu sama lain. Namun, Namong Kiong mendengar semuanya dengan sangat jelas. Ketika dia mendengar kata-kata terakhir Mo Lingtian, dia tidak bisa menahan tawa. Salah satu tokoh tak tertandingi di kota Hunluo, Wu Yuankei dari 10 kejahatan, tetap saja kalah dari Xiao Chen. Namong Kiong tidak tahu dari mana Mo Lingtian mendapatkan semua kepercayaan dirinya, meremehkan Xiao Chen seperti itu. Bang, 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 matahari yang terik bersinar tinggi di langit. Pasir kuning tersebar di mana-mana. Sesekali, binatang buas muncul dari pasir. Xiao Chen segera dan dengan hati-hati melancarkan jurus cakar naga, membunuh binatang-binatang buas tersebut. Saat Xiao Chen melangkah maju, seekor harimau dan seekor naga akan muncul. Dia akan berganti-ganti antara tinju dan cakar, seekor naga terus meraung. Kecuali jika itu adalah binatang buas di atas peringkat 9, sebagian besar binatang buas ini tidak akan bertahan lebih dari 10 gerakan melawannya. Berlatih teknik pertarungan jarak dekatnya di atas pasir yang bergelombang ini memberi Xiao Chen keuntungan yang tak terduga. Dahulu, ia biasanya berlatih di dataran datar. Lingkungan yang lebih rumit adalah padang rumput atau hutan. Ia belum pernah berlatih di lingkungan berbahaya seperti gurun ini sebelumnya. Matahari yang terik di alam Kunlun beberapa kali lebih besar daripada di alam kubah langit. Kini, Xiao Chen merasakan kekuatan penuh matahari ini untuk pertama kalinya. Tanpa awan di atas untuk menghalangi atau mengurangi terik matahari, pakaian Xiao Chen menjadi basah kuyup oleh keringat dalam waktu kurang dari 1 jam. Dia tampak seperti baru saja keluar dari sungai. Tubuh Xiao Chen mengalami siksaan yang tak berujung. Jika dia orang biasa, dia pasti sudah berhenti untuk beristirahat dan menggunakan intisarinya untuk menghalangi sinar matahari, memberi dirinya sedikit waktu istirahat. Namun, Xiao Chen merasakan kenyamanan yang tak tertandingi. Saat ia mengalirkan vital qi-nya di bawah terik matahari ini, otot, daging, tulang, sumsum, dan darahnya saling bergesekan, menunjukkan tanda-tanda samar kemajuan ke tingkat berikutnya. Sepertinya dia akan segera melepaskan diri dari belenggu tubuh bijak tingkat 1. Xiao Chen bersukacita dalam hatinya. Dia tak kuasa menahan diri untuk mengerahkan lebih banyak usaha dalam membunuh binatang buas yang menghalangi jalannya. Saat Mo Lingtian menatap Xiao Chen yang berada 1 kilometer di depannya, yang berkeringat deras namun sekaligus sangat bersemangat, ia mengejek, memang, dia hanyalah orang desa dari alam kubah langit. Matahari alam Kunlun adalah api berelemen yang dengan kekuatan terkuat di antara 3.000 alam besar. Jika orang biasa berdiri di bawahnya selama 1 jam tanpa awan sebagai pelindung, mereka pasti akan mati. Dengan kultivasi kita, jika kita hanya membiarkan diri kita terpapar tanpa berusaha melindungi diri, kita akan berakhir menderita racun api. Seandainya bukan karena itu, aku bahkan tidak akan peduli dengan cacing-cacing kecil yang menghalangi jalan ini. Kelima tetua sekte dalam dari sekolah pedang surgawi abadi juga menunjukkan ekspresi jijik di wajah mereka, dan mereka ikut menambahkan ejekan mereka sendiri. Namong Kiong mengenal Xiao Chen sedikit lebih baik. Tentu saja, dia percaya bahwa Xiao Chen tidak bodoh. Mustahil dia tidak merasakan kekuatan matahari alam Kunlun. Pasti ada alasan mengapa dia mengerahkan begitu banyak usaha untuk membunuh binatang buas yang menghalangi jalannya. Memang, itu sesuai dengan dugaan Namong Kiong. Setelah mengamati cukup lama, dia akhirnya menemukan alasan dan misteri di balik tindakannya. Dia sangat terkejut. Tanpa diduga, orang ini menggunakan trik matahari alam Kunlun untuk menempa tubuhnya secara langsung. Selain itu, metode pengobatannya tampak sangat efektif. Meskipun demikian, Mo Lingtian dan yang lainnya masih mengejek Xiao Chen karena dianggap udik. Mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Dengan Xiao Chen memimpin dan mengambil risiko, Mo Lingtian dan yang lainnya menjalani tugas dengan sangat mudah. Mereka hanya perlu mengatasi beberapa binatang buas yang sesekali lolos. 3 hari kemudian, semua tulang di tubuh Xiao Chen mengeluarkan suara gemerisik. Tiba-tiba,
dia merasa sangat rileks, seperti tiba-tiba melepaskan beban berat. Tubuh bijak peringkat 1 saya naik ke peringkat 2. Xiao Chen dengan santai meninju dan meledakkan ular pasir api dengan satu pukulan. Dia menunjukkan ekspresi gembira sambil memandang matahari yang terik di atas. Dengan cara ini, Xiao Chen berhasil menembus batasan tubuh bijak tingkat 1. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan dalam perjalanan ini. 1 kilometer jauhnya, Mo Lingtian tidak menyadari perubahan pada Xiao Chen, karena pertarungan Xiao Chen dengan binatang buas itu menghasilkan berbagai macam suara yang lebih keras dan lebih intens daripada suara tulang Xiao Chen yang berderak. Selain itu, Mo Lingtian tidak memperhatikan Xiao Chen. Dia merasa bahwa Xiao Chen hanyalah seorang raja bela diri tingkat unggul dan tidak mungkin sangat kuat. 1 jam kemudian, Xiao Chen, yang memimpin serangan mereka, berhenti. Sosok-sosok kultivator ras rock surgawi akhirnya muncul di batas pandangannya. Mo Lingtian berhasil menyusul Xiao Chen. Sambil memperhatikan 2 kultivator ras rock surgawi yang berpatroli di kejauhan, dia tersenyum sinis. Kita telah tiba. Setelah sekian lama terkekang, inilah saatnya aku melampiaskan frustrasiku. Sebuah pedang kristal ungu selebar sekitar 3 cm muncul dari lengan baju Mo Lingtian. Saat dia menggenggam pedangnya, energi spiritual berelemen petir tiba-tiba berkumpul di kakinya. Ledakan, cahaya listrik menyembur keluar dari kakinya saat ia berubah menjadi kilatan petir ungu yang melesat ke langit. Ia begitu cepat sehingga mata telanjang tidak mampu menangkap gerakannya. Saat kilat menghilang ke langit, sosok Mo Lingtian telah mendarat di samping kedua kultivator ras rock surgawi tersebut. Percikan listrik melompat-lompat di pedang kristal ungu itu. Cahaya pedang berkedip-kedip saat diayunkan ke arah kepala kedua kultivator ras rock surgawi. Sebelum mereka sempat berteriak, mereka mati. Kelima lelaki tua itu dengan cepat terbang mendekat sambil tersenyum. Langkah petir tuan muda memang luar biasa. Anda berhasil bergerak sejauh 2 km dalam sekejap. Xiao Chen memutar ulang adegan Mo Lingtian menggunakan jurus petir dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, sepertinya dia mendapatkan sesuatu, dia merasa masih banyak yang harus dipelajari dari teknik gerakan ini. Saat Xiao Chen berdiri di samping Mo Lingtian, mereka melihat bahwa pasukan ras rock surgawi telah terbagi menjadi beberapa tim, menjaga ketat setiap sudut dalam radius 5 km di bawah bukit pasir. Xiao Chen mengirimkan indera spiritualnya melewati pasukan ke area inti, yang bahkan mata mereka pun tidak dapat melihatnya. Di sana, ia melihat formasi yang luas dan kompleks. 49 bola cahaya yang menyilaukan melompat-lompat di sekitar sambungan formasi tersebut, yang memancarkan energi spiritual yang luar biasa dan menghasilkan pilar-pilar cahaya yang melesat ke langit. Sungguh mengesankan, tak heran jika diklaim bahwa mereka pasti akan berhasil. Mereka bahkan telah mengumpulkan 49 urat roh tingkat puncak dan memindahkan asal urat roh ke sini. Demi memanggil istana kuburan, ras rock surgawi mungkin telah menghabiskan seluruh tabungan ras mereka untuk ini. Jika mereka tidak berhasil, itu akan berarti kehancuran mereka. Sebuah altar dengan aura kuno terletak di tengah formasi. Seorang pemuda tampan dan gagah mengenakan baju zirah emas berdiri di tengahnya. Pemuda itu memandang banyak tamu tak diundang yang berhati jahat yang bersembunyi di balik bukit pasir di sekitarnya. Bibirnya melengkung membentuk senyum sinis dan acuh tak acuh. Melihat ekspresi pemuda itu, Xiao Chen merasa ada yang tidak beres. Sebuah pikiran aneh muncul di benaknya, mungkinkah ras rock surgawi sengaja membocorkan berita ini? Mo Lingtian melihat ke sekeliling dan tersenyum tipis. Orang-orang yang kukenal yang datang untuk ikut meramaikan acara ini memang banyak sekali. Wang Ying dari Sekte Makam Tulang, Zhuo Guangyuan dari Istana Ular Melayang, Teng Peng dari Sekte Bayangan Darah, Yun Fei Yang dari Sekte Harimau Surgawi, dan Xiang Fei dari Aula Iblis Megah. Ada juga banyak jenius ras iblis yang datang dari tempat yang jauh. Sayangnya, mereka harus kembali dengan kecewa. Saat berbicara, Mo Lingtian menghakimi segala sesuatu, tampak sangat bangga pada dirinya sendiri. Xiao Chen dan Nangong Qiong mengabaikannya begitu saja. Mereka diam-diam berkomunikasi satu sama lain tentang bagaimana menemukan kesempatan untuk menghabisi kelompok setengah bijak Sekte Pedang Surgawi Abadi ini. Saat malam menjelang, 49 pilar cahaya dalam formasi tersebut menjadi semakin jelas terlihat. Saat semua orang memandang ke langit, sebuah bintang cemerlang yang jelas berbeda dari yang lain perlahan bergerak melintasi langit, mendekati altar. Pada saat itu, semua orang menahan napas. Tatapan mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka dengan tenang menunggu saat bintang itu jatuh. Hamparan bintang yang tak terbatas dan langit malam yang rendah adalah milik bintang Raja Rock Surgawi. Bintang itu paling terang, paling menyilaukan. Saat bergerak diam-diam ribuan kilometer dalam sekejap, ia tampak sangat lambat di mata semua orang, mengguncang hati semua orang. Mata Xiao Bai yang cerah bersinar dengan cahaya harapan, serta tekad yang tak tertandingi. Xiao Bai bergumam pada dirinya sendiri, ini pasti istana makam bintang.
Jika aku bisa mendapatkan lukisan sayap terbentang rok agung, Xiao Bai tidak perlu lagi terus mengejar kakak Xiao Chen. Dalam kompetisi pemuda 5 negara, Xiao Chen telah mengalahkan berbagai pahlawan dan talenta, dan menjadi naga sejati tingkat raja. Xiao Bai merasa sangat bahagia untuknya saat itu. Namun, saat ia mengamatinya dari belakang, ia juga merasa kesepian. Setelah ia berlatih di Istana Iblis Surgawi untuk waktu yang lama, jarak antara dirinya dan Xiao Chen telah menyusut. Saat itu, Xiao Bai bersumpah bahwa dia pasti akan menyusul kakak Xiao Chen, agar dia bisa bertarung berdampingan dengannya dan tidak hanya melihat punggungnya saja.